Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nabila Ramadhani Putri, NIM 642351444. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian HER Manajemen Pemasaran yang berjudul Pemaparan Kasus Snack Bar Energi Fitbar. Yang pertama ada analisis pasar. Segmen pasar yang paling sesuai untuk Fitbar Snack adalah orang dewasa yang sadar kesehatan dan aktif. Mereka yang peduli dengan asupan nutrisi, berolahraga secara teratur, dan mencari cemilan sehat yang praktis. Profesional muda yang sibuk. Mereka yang memiliki gaya hidup serba cepat dan membutuhkan cemilan sehat yang mudah dibawa dan dikonsumsi di antara waktu makan. Orang yang sedang dalam program diet atau penurunan berat badan. Fitbar Snack bisa menjadi pilihan cemilan rendah kalori dan tinggi serat yang membantu mengendalikan nafsu makan. Penggemar aktivitas luar ruangan. Mereka yang sering melakukan aktivitas seperti hiking, bersepeda, atau camping membutuhkan cemilan yang memberikan energi dan nutrisi. Selanjutnya ada analisis SWOT Fitbar Snack. Di sini ada 4 analisis. Yang pertama, kekuatan atau strength. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Dan yang keempat, ancaman atau threats. Yang pertama ada penjelasan dari kekuatan atau strength. Yang pertama, merek Fitbar yang sudah dikenal dan dipercaya. Yang kedua, kandungan nutrisi yang baik, tinggi serat, rendah kalori, dan lain-lain. Yang ketiga, kemudahan dan kepraktisan dalam konsumsi. Dan yang keempat, potensi variasi rasa yang menarik. Selanjutnya ada penjelasan dari kelemahan atau weakness. Yang pertama, harga yang mungkin lebih tinggi dari cemilan biasa. Yang kedua, ketersediaan produk yang mungkin belum merata. Yang ketiga, persaingan dengan merek cemilan sehat lainnya. Dan yang keempat, loyalitas konsumen yang masih perlu ditingkatkan. Berikutnya ada penjelasan dari peluang atau opportunities. Yang pertama, tren gaya hidup sehat yang semakin meningkat, kebutuhan snack sehat untuk aktivitas olahraga, potensi ekspansi ke pasar yang lebih luas. Yang keempat, kerjasama dengan gym dan pusat kebugaran. Dan yang terakhir, inovasi varian rasa baru sesuai selera lokal. Selanjutnya ada penjelasan ancaman atau threats. Yang pertama, munculnya banyak snack sehat baru dengan harga lebih kompetitif. Yang kedua, risiko kerusakan produk karena penyimpanan tidak tepat. Yang ketiga, persepsi harga yang relatif mahal dibanding snack biasa. Yang keempat, biaya produksi yang dapat meningkat. Dan yang terakhir, perubahan kebijakan impor bahan baku. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama, produk atau produk. Yang kedua, harga atau price. Yang ketiga, tepat atau place. Yang keempat, promosi atau promotion. Yang pertama ada penjelasan dari produk atau produk. Pertama ada varian rasa yang sesuai selera lokal seperti pisang coklat, kacang hijau, dan kelapa. Yang kedua, varian premium dengan tambahan superfood seperti chia seed atau goji berry. Yang keempat, varian khusus untuk kebutuhan spesifik atau rendah gula, tinggi protein, dan gluten free. Dan yang terakhir, ukuran kemasan yang bervariasi atau single pack, multi pack, dan bite size. Selanjutnya ada harga atau price, harga eceran atau satuan. Fitbar reguler 24 hingga 25 gram itu dimulai dari harga 8.000 sampai 10.000 per batang. Yang kedua ada Fitbar bites atau Fitbar mini, dimulai dari harga 12.000 sampai 15.000 per bungkus. Selanjutnya ada harga per box. Box isi 8 batang dimulai dari harga 55.000 sampai 65.000. Box isi 12 batang dimulai dari harga 80.000 hingga 95.000.
Box isi 24 batang, dimulai dari harga 160 sampai 180. Harga Fitbar biasanya lebih murah jika dibeli dalam bentuk box atau kardus dibanding satuan. Di marketplace online sering ada promo dan diskon menarik, terutama di toko resmi Fitbar. Pembelian online juga memudahkan untuk mendapatkan varian rasa yang lebih lengkap. Selanjutnya ada tempat atau place. Offline atau toko fisik, minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, supermarket besar seperti Happy Mart, Carrefour, Giant, dan Superindo. Ada juga toko kelontong dan warung yang menjual snack. Ada juga apotik dan toko makanan kesehatan. Selanjutnya online marketplace, ada Shopee tersedia di toko resmi Fitbar dan berbagai penjual. Ada Tokopedia, bisa dibeli dari official store maupun seller lainnya. Ada Lazada menyediakan berbagai varian Fitbar. Ada JDID juga menjual produk Fitbar dan ada juga Blibli tersedia di platform ini. Marketplace khusus makanan ada GrabMart, GoMart, dan Happy Fresh. Selanjutnya ada promosi atau promotion, program diskon dan promosi, bundling diskon, beli 2 box, hemat 10%, member price, diskon khusus 15% untuk member, seasonal diskon, promo khusus saat Ramadan atau hari besar, bulk purchase, diskon untuk pembelian corporate atau reseller, dan yang terakhir, early bird, diskon untuk peluncuran produk baru. Selanjutnya ada indikator kinerja. Di sini ada 6 indikator. Yang pertama, indikator volume penjualan. Ada jumlah unit terjual per varian rasa, ada penjualan dalam satuan versus box, dan ada juga tingkat penjualan per wilayah atau region. Yang kedua, indikator performa pasar. Ada market share di kategori healthy snack, ada penetrasi pasar di berbagai wilayah, dan ada juga perbandingan dengan kompetitor. Yang ketiga, indikator kepuasan pelanggan. Ada rating produk di marketplace, ada tingkat repeat order, ada juga review dan feedback konsumen. Yang keempat, indikator kinerja keuangan, ada nilai penjualan atau revenue, ada margin keuntungan per produk, ada juga return on investment atau ROI. Yang kelima, indikator efektivitas promosi. Ada conversion rate dari promosi, ada efektivitas program diskon, ada performa kampanye marketing. Dan yang terakhir, ada indikator operasional, ada tingkat persediaan atau inventory level, ada kecepatan perputaran stok, dan ada juga efisiensi distribusi. Selanjutnya ada 3 tantangan utama yang harus dihadapi pada perusahaan Fitbar Snack. Yang pertama, persaingan yang ketat, pasar makanan ringan sehat semakin ramai dengan munculnya berbagai merek baru yang menawarkan produk serupa. Fitbar harus terus berinovasi dan memperkuat strategi pemasarannya untuk mempertahankan pangsa pasar dan menarik konsumen baru. Yang kedua, perubahan tren konsumen. Tren konsumen dalam memilih makanan ringan sehat terus berubah. Fitbar perlu selalu memantau dan menyesuaikan diri dengan tren terbaru, seperti preferensi rasa, kandungan nutrisi, atau kemasan yang ramah lingkungan untuk tetap relevan dan diminati. Dan yang terakhir, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku berkualitas dan berkelanjutan dapat menjadi tantangan. Fitbar perlu memastikan pasokan bahan baku yang stabil dengan harga yang kompetitif, serta menjaga kualitas produknya. Selanjutnya ada solusi dari tantangan Fitbar Snack. Di sini ada 3 solusi. Yang pertama, persaingan yang ketat, inovasi produk, terus mengembangkan varian rasa baru yang unik dan menarik, serta mempertimbangkan untuk menghadirkan produk dengan formula atau kandungan nutrisi yang berbeda dari pesaing. Ada juga branding yang kuat, membangun citra merek yang kuat dan mudah diingat oleh konsumen. Fitbar dapat fokus pada nilai-nilai seperti kesehatan, gaya hidup aktif, atau kepraktisan. Ada juga pemasaran yang efektif, melakukan kampanye pemasaran yang menarik dan relevan dengan target pasar. Fitbar dapat memanfaatkan media sosial, influencer, atau kolaborasi dengan pihak lain untuk meningkatkan visibilitas merek. Dan yang terakhir ada harga yang kompetitif, menawarkan harga yang bersaing dengan produk serupa di pasaran, namun tetap menjaga kualitas produk. Yang kedua ada perubahan tren konsumen, riset pasar. Melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami tren konsumen terbaru seperti preferensi rasa, kandungan nutrisi, atau kemasan yang ramah lingkungan. Ada fleksibilitas, mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan tren yang berubah. Fitbar harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada sesuai dengan permintaan pasar. Ada juga personalisasi, jika memungkinkan, menawarkan produk
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu konsumen, seperti pilihan rasa atau kandungan nutrisi. Dan yang terakhir, ketersediaan bahan baku, kemitraan strategis, membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok bahan baku yang terpercaya dan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu Fitbar mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil dengan harga yang kompetitif. Ada di diversifikasi, ada di diversifikasi pemasok. Tidak hanya bergantung pada satu pemasok bahan baku, Fitbar dapat mencari pemasok alternatif untuk mengurangi risiko jika terjadi masalah dengan pasokan dari satu pemasok. Dan yang terakhir, manajemen rantai pasok. Menerapkan sistem manajemen rantai pasok yang efisien untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang optimal dan mengurangi biaya produksi. Selanjutnya ada tren kesehatan dan kebugaran. Di sini ada 4. Yang pertama, fokus pada kandungan nutrisi. Konsumen semakin peduli dengan kandungan nutrisi dalam makanan yang mereka konsumsi. Fitbar dapat menonjolkan kandungan nutrisi unggulan seperti serat, protein, vitamin, dan mineral dalam produknya. Fitbar dapat menggunakan label nutrisi yang jelas dan informatif pada kemasan produk. Fitbar dapat mengkomunikasikan manfaat kandungan nutrisi tersebut bagi kesehatan dan kebugaran tubuh melalui kampanye pemasaran. Yang kedua ada gaya hidup aktif. Tren gaya hidup aktif mendorong konsumen untuk mencari makanan ringan yang praktis dan sehat untuk mendukung aktivitas mereka. Fitbar dapat menargetkan konsumen yang aktif dengan menawarkan produk yang mudah dibawa dan dikonsumsi saat berolahraga atau beraktivitas lainnya. Selanjutnya, Fitbar dapat menggunakan influencer atau atlet yang memiliki gaya hidup aktif dalam kampanye pemasarannya. Yang ketiga, bahan-bahan alami. Konsumen semakin tertarik pada produk yang terbuat dari bahan-bahan alami dan minim bahan tambahan. Fitbar dapat menekankan penggunaan bahan-bahan alami dalam produknya seperti buah-buahan, biji-bijian, atau kacang-kacangan. Fitbar dapat mencantumkan informasi yang jelas mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produknya pada kemasan. Dan yang terakhir, ada kemudahan dan kepraktisan. Konsumen modern semakin menghargai kemudahan dan kepraktisan dalam memilih makanan. Fitbar dapat menawarkan produk yang mudah ditemukan di berbagai toko dan platform e-commerce. Fitbar dapat mengembangkan kemasan yang praktis dan mudah dibawa. Selanjutnya ada inovasi. Yang pertama, pengembangan varian rasa baru. Fitbar secara rutin menghadirkan varian rasa baru yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen seperti rasa coklat, kacang, buah-buahan, dan rasa-rasa unik lainnya. Inovasi formula. Fitbar terus mengembangkan formula produknya untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan manfaat kesehatan. Contohnya, Fitbar pernah menghadirkan varian dengan tambahan protein tinggi untuk mendukung kebutuhan konsumen yang aktif. Yang ketiga ada produk dengan fungsi tambahan. Fitbar tidak hanya menawarkan snack sehat, tetapi juga menghadirkan produk dengan fungsi tambahan seperti Fitbar Protein Bar yang dirancang untuk mendukung performa olahraga dan memenuhi kebutuhan protein setelah beraktivitas. Yang keempat ada kemasan praktis dan ramah lingkungan. Fitbar terus berupaya untuk mengembangkan kemasan yang praktis, mudah dibawa, dan sekaligus ramah lingkungan. Yang terakhir, kolaborasi dan edisi terbatas. Fitbar juga melakukan kolaborasi dengan merek lain atau menghadirkan edisi terbatas dengan rasa atau desain kemasan yang unik untuk menarik perhatian konsumen. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.